Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 untuk kota Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu UPT SMP Negeri Sakap 5 Rumbia dengan Bapak Haji Rahmatera. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, saya ini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi sebentar ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab jika berkenan, dan jika tidak juga dipersilakan, tidak apa-apa. Bisa Pak ya? Bisa dimulai. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di tempat ini atau di sekolah-sekolah sebelumnya, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasi Bapak kasus-kasusnya? Oh iya, alhamdulillah. Jadi pertama ingin saya sampaikan dulu bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa dilema itu artinya keadaan yang sulit dan tidak menyenangkan. Yang kedua, dilema itu kayak sebuah simalakama. Makan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Kemudian yang kedua bahwa era kita ini adalah era dilema. Dalam menjalankan tugas sebagai pribadi maupun sebagai dinas itu tidak terlepas dari dilema. Oleh karena itu kita harus identifikasi dilema itu. Ya, yang pertama kita identifikasi dilemanya, apakah dilema masalah pribadi seseorang atau dilema masalah bersama. Kalau merupakan dilema itu adalah dilema pribadi, maka mungkin saja jawabannya kalau ada dua masalah atau dua yang harus kita jalankan, kita jawabannya adalah ya. Tapi kalau misalnya ada satu yang harus kita laksanakan, kita identifikasi dulu masalahnya. Ya, kalau dia masalah bersama, maka kita lihat dulu statusnya, apakah kalau dia merupakan dilema bersama, maka kita harus putuskan dengan bersama-sama juga, dan kita harus apa tujuan kita bersama itu, ya kita fokus pada tujuan bersama itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di tempat yang pernah Bapak pimpin, bila mana dihadapkan dengan dua keputusan yang sama-sama benar, bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut Pak? Jadi terima kasih. Pertama kita harus identifikasi dulu masalahnya. Kalau dua-duanya sudah dua-duanya bernilai benar dan harus memilih salah satunya, maka yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian ada namanya prioritas. Ya, menentukan prioritas itu tidak terlepas dari masukan dari guru-guru, masukan dari tenaga pendidikan, dan terutama kita musyawarahkan mendapatkan keputusan. Baik Pak. Jadi di sini kita mencari sama-sama yang manfaatnya lebih besar Pak ya. Ya, kalau manfaatnya ada namanya prioritas. Baik Pak, kalau misalnya langkah-langkah yang selama ini Bapak ambil atau proseduralnya step by step, Bapak itu biasanya mulai dari mana Pak? Iya, jadi kita mulai dari identifikasi masalah dulu. Kita mulai identifikasi masalahnya, kemudian kita menentukan langkah-langkah strategis. Kemudian kita mencari solusi dengan
Jadi selama ini dari sekian banyaknya langkah-langkah dan strategi yang Bapak ambil, yang paling efektif menurut Bapak yang mana? Yang ini artinya bukan teori ya, Ya. tapi ini adalah menerima masukan-masukan dari guru-guru dan tenaga kepentingan. Jadi Bapak lebih fokus ke ininya Pak ya? Iya. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah Bapak? Tidak ada jadwal tertentu. Yang penting muncul masalah, muncul solusi, muncul strategi, muncul solusi. Selanjutnya faktor-faktor yang mungkin selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak di sekolah terkait dengan guru, dengan staf, atau misalnya dalam menghadapi masalah Bapak langsung menangannya sendiri atau bagaimana? Sangat terbantu dengan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman dari guru-guru dan tenaga pendidikan. Sangat membantu. Lalu Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu Pak seperti apa Pak? Iya, jadi pertama kita tidak boleh namanya optimis. Iya, memiliki salah satu di antara dua pilihan. Tidak boleh kita optimis bahwa harus begini. Ya, kita lihat kebermanfaatannya. Ya itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak bincang-bincangnya hari ini, sharing-sharing pengalaman. Mudah-mudahan jawaban-jawaban Bapak ini bisa saya jadikan acuan ke depan. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, calon guru penggerak di angkatan 10 untuk Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di SD 21 Rumbia. Baik, saya akan mulai percakapannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang sedikit terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Baik Bu, sebagai pertanyaan pertama, karena ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena ini salah satu tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kemungkinan nanti ada beberapa pertanyaan yang memang mungkin bisa Ibu jawab, boleh dijawab, yang tidak bisa dijawab juga tidak apa-apa Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik di sekolah ini atau sekolah-sekolah yang sebelum-sebelumnya mungkin Ibu pimpin, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Tergantung masalahnya. Misalnya Ibu menggunakan apakah ada langkah-langkah khusus? Tergantung iya, tergantung masalah. Kalau masalah anak-anak mungkin bisa diselesaikan hari itu kalau umpamanya contoh kasusnya dia berkelahi. Tetapi kalau masalah kayak guru-guru mungkin apalagi kalau kejadiannya kayak jam-jam terakhir ada sedikit case dengan guru, terus disampaikan ke kepala sekolah, ya mungkin kita nggak bisa selesaikan hari itu, tidak bisa langsung mengambil keputusan, tidak bisa langsung mengambil keputusan. Pasti saya sebagai kepala sekolah bisa memberikan jadwal besoknya supaya
semua guru hadir. Ya, Seperti itu. saya sudah pahami Bu maksudnya ya. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan misalnya di sekolah yang Ibu pimpin itu mengalami atau menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya Bu, artinya kasusnya ini sama-sama benar, memilih A benar juga, memilih B juga benar. Jadi kira-kira ini Bu bagaimana Ibu mengambil keputusan bila dihadapkan dengan kasus seperti ini? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa kasusnya ini contoh kayak ini guru A benar, guru B juga benar, maka kita adakan lagi pertemuan dan dimusyawarahkan, ya. Kan kalau dimusyawarahkan saya kira agak bagus karena ada keputusan yang lebih banyak, bukan sepihak. Iya, supaya kita tidak dituduh bahwa kepala sekolah memihak ke si A, memihak ke si B. Tetapi kalau kita musyawarahkan dengan semua guru kan ada yang seperti yang terbanyak lah. Ceritanya banyak pendapat, saran mungkin. Iya, sekaligus kita pendapat dari teman-teman guru yang baik. Sejauh ini selama menghadapi kasus-kasus dilema etika itu dalam penyelesaiannya itu apakah Ibu menentukan langkah-langkah atau ada mungkin langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang Ibu terapkan supaya dalam pengambilan keputusan itu lebih tepat dan efisien? Terima kasih. Di etika itu kan banyak. Ada etika contoh kayak dia tidak hadir ke sekolah tanpa izin. Pasti kita sebagai pemimpin harus memberikan terlebih dulu contoh etika bahwasanya kalau kita tidak hadir kan ada grup, kita bisa informasikan lewat grup supaya kita tahu. Itu kan salah satu contoh etika ya. Kalau umpamanya ada guru yang seperti itu, tapi alhamdulillah kalau masalah lain kok misalnya masalah-masalah terkait dengan pengambilan keputusan selain dari guru, apakah ada ceritanya langkah-langkah lainnya yang dilakukan selain masalah dengan guru selain dari guru ya? Apakah misalnya masalah intern sekolah, misalnya terkait dengan keuangan sekolah, harusnya misalnya membeli ini sebaiknya beli ini begitu. Selama ini tidak ada karena kalau berbicara masalah pembelian dan penggunaan dana kita akan rapat dulu masing-masing guru kelas kita tanya kebutuhan di kelasnya apa, karena ini mau pembuatan contoh kayak arkas karena mau dimasukkan, jadi semua guru saya suruh tuh yang terutama dulu di kelasnya kita masukkan. Jadi selalu mengutamakan komunikasi itu. Baik Bu. Jadi dalam menangani kasus-kasusnya Bu, selama ini apakah di sekolah ini Ibu menentukan jadwal Bu, untuk misalnya ada masalah, apakah Ibu menentukan jadwal harus diselesaikan hari ini atau menunda sampai hari-hari berikutnya Bu, seperti itu? Kalau ada waktu ditentukan diselesaikan hari itu ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak ada waktu karena kita kan kepala sekolah juga biasa pada hari itu juga ada kepentingan tiba-tiba ya pasti ditunda lah. Iya, jadi kita tidak tentukan. Kalau bisa ditentukan diselesaikan hari itu ya. Apa tidak? Ini tergantung masalahnya. Masalah dan situasi. Iya, betul. Baik Bu. Selanjutnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu mungkin dalam pengambilan keputusan terkait dalam menangani kasus-kasus misalnya melibatkan staf dan guru yang ada di sekolah, apakah itu sangat membantu atau membantu menyelesaikan sendiri? Alhamdulillah sekali. Sangat dibantu dengan guru-guru semua karena kalau ada program apa semua kita akan musyawarahkan. Jadi
Jadi kita kerjasama dengan guru-guru. Baik Bu, yang terakhir dari jawaban-jawaban Ibu tadi, apakah pembelajaran yang bisa saya petik Bu sebagai orang yang mau belajar terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ini? Saya pribadi ya sebagai pemimpin di dalam mengambil keputusan, kalau ada masalah kita tidak boleh egois. Yang pertama, kita tidak boleh egois. Kemudian kita selalu mengutamakan musyawarah, ya. Terus transparan, baik di masalah yang ada maupun seperti kayak di penggunaan dana bagi guru-guru, kita harus transparan. Jadi intinya kalau kita mau bagus, komunikasi dan transparansi, ya, dan saling menghargai siapapun guru kita, baik dia honor, baik dia P3, baik dia PNS, kita harus saling menghargai pendapat, saling menghargai masukan. Luar biasa Bu percakapannya hari ini. Masya Allah, sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan dari jawaban-jawaban Ibu, termasuk sebagai guru, sebagai calon pemimpin, kita harus menjunjung tinggi kolaborasi dan komunikasi bersama rekan sejawat, saling menghargai, dan itu akan menjadi acuan bagi saya di depan sebagai calon pemimpin berikutnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang dibicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat